Assalamualaikum guys, kembali lagi ke channel aku Sultan Setia Negara di sesi inspirasi. Oke, di sesi inspirasi aku yang di versi bulan Ramadan ini bakal aku ceritakan Alkisah anak angkat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Zaid bin Haritha. Siapakah Zaid bin Haritha itu? Ayo kita mulai kisahnya. Jadi Zaid bin Haritha itu memiliki asal-usul di mana dia itu tinggal di daerah Najd di sekitar utara negara Arab Saudi. Pada saat itu Zaid bin Haritha masih di usia yang sangat kecil. Di saat itu tempat tinggalnya itu diserang oleh orang-orang jahat dan beberapa dari mereka ditawan, termasuk Zaid bin Haritha yang ditawan sebagai budak. Zaid bin Haritha dengan orang-orang lain yang ditawannya dibawa jauh dari tempat tinggal mereka dan diperjualbelikan sebagai budak, hingga mereka diperjualbelikan di sekitar kota Makkah dan bertemulah seorang yang kaya bernama Hakim bin Hisham bin Khuwailid yang merupakan keponakan dari Siti Khadijah binti Khuwailid. Hakim bin Hisham berencana untuk membeli beberapa dari budak tersebut, memberinya kepada bibinya Siti Khadijah. Siti Khadijah sangat terharu dengan keponakannya yang memberi hadiah yang benar-benar emang benar-benar udah perhatian lah jadi ponakan gitu ya. Hakim bin Hisham memberi beberapa pilihan dari budak-budak tersebut. Sampai akhirnya Siti Khadijah memilih Zaid bin Haritha sebagai budaknya. Di saat Zaid bin Haritha dipilih sebagai budaknya Siti Khadijah, itu di saat-saat sebelum Siti Khadijah menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semenjak pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Siti Khadijah, Nabi Muhammad mulai ada ketertarikan dan rasa kasih sayangnya seperti anaknya sendiri. Sampai akhirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Zaid bin Haritha untuk dimerdekakan. Akhirnya si Zaid sudah dimerdekakan dan Zaid radhiyallahu anhu telah diangkat sebagai anak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beberapa warga Makkah pun dikiranya itu bahwa Zaid bin Haritha itu anaknya Nabi Muhammad sampai dipanggil Zaid bin Muhammad. Beberapa waktu sesaat Zaid sedang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beberapa kabar Zaid tersebut telah menyebar hingga ke tempat tinggalnya bapaknya Zaid, yaitu Haritha. Bapaknya Zaid, Haritha, sedang mencari Zaid dan mencari beberapa kabar di mana si Zaid telah tinggal. Sampai akhirnya ada kabar di mana Zaid di tempat tinggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah. Di saat Haritha sudah menemukan anaknya Zaid, Haritha meminta untuk Zaid kembali pulang kepadanya. Awalnya dia mulai berbincang kepada Rasulullah untuk meminta Zaid kembali kepada Haritha. Tapi Nabi Muhammad SAW saat itu berkata kalau semua pilihan tersebut itu tergantung dengan Zaid sendiri. Sampai akhirnya Zaid membuat keputusannya sendiri bahwa Zaid mau tinggal bersama Muhammad. Ya kak, ya kalian bisa mikirin lah di tinggal bersama Muhammad ya, walau sebelum Nabi Muhammad waktu saat itu emang belum dikasih gelar Nabi dan Rasul, tapi kita bisa lihat bagaimana Nabi Muhammad berinteraksi dengan Zaid sehingga Zaid bisa punya rasa keakraban dengan Nabi Muhammad dan diantara sebagai ayah dan anak. Sampai akhirnya Haritha merelakan keputusan Zaid dan membiarkan Zaid untuk tinggal bersama Nabi Muhammad. Di saat Rasulullah diangkat sebagai Rasul dan Nabi, yakni di umur 40 tahun, Rasulullah semenjak itu mendapat wahyu dari Allah, yaitu terkait surah Al-Ahzab ayat 5, ataupun ada yang bilang surah Al-Ahzab ayat 40 yang memang isinya beda-beda. Dari surah Al-Ahzab ayat 5 ini aku bisa kasih maksud apabila kita mengangkat anak, emang kita nggak bisa menasabkan nama kita dengan anak angkat tersebut, karena sampai kapanpun nama nasabnya itu tetap dinasabkan dengan nama orang tuanya. Jadi Zaid bin Haritha tidak bisa dipanggil Zaid bin Muhammad, hanya bisa dipanggil Zaid bin Haritha bapaknya sendiri. Selama Zaid tinggal bersama Nabi Muhammad, Zaid menunjukkan kesetiawanannya dan selalu membantu dalam perjuangan dakwah agama Islam. Sampai suatu waktu Zaid dipilih sebagai panglima
Nabi Muhammad saat waktu Zaid mengikuti hijrahnya Nabi Muhammad menuju Madinah. Pernah ada suatu peristiwa di mana Rasulullah mengutus seorang utusan untuk mengirim surat dakwah ke negara Romawi saat itu. Saat itu juga negara Romawi dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Hercules atau dibacanya Herculius. Memang susah banget buat dibacanya. Di saat utusan Nabi Muhammad SAW datang menuju Raja Hercules, Raja Hercules menolak dakwah tersebut dan membunuh utusan Nabi Muhammad tersebut. Di saat itu juga, di zaman yang eranya emang kerajaan gitu ya, emang ada tradisi di mana kalau ada utusan yang terbunuh maka akan diadakan perang. Maka diadain perang, namanya itu perang Mu'tah pada sekitar tahun 8 Hijriah atau sekitar 629 Masehi. Di saat perang Mu'tah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus 3 panglima, yakni Zaid bin Haritsa itu sendiri, Ja'far bin Abu Thalib, dan seorang penyair yang aku lupa sih namanya jujur. Di saat perang Mu'tah itu juga tahun 8 Hijriah itu dimana ada scene ikonik dimana Zaid memimpin sebagai panglima dan mati syahid di medan perang tersebut. Padahal sayang banget ya, Zaid bin Haritsa telah meninggal sebelum Rasulullah meninggal, yakni tahun 8 Hijriah. Sedangkan Rasulullah meninggal pada tahun 10 Hijriah, yang dihitung-hitung sih emang dari awal hijrah dari Makkah ke Madinah itu udah selama 10 tahun. Dari cerita ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan beberapa contoh dari Zaid radhiyallahu anhu itu sendiri. Beliau mencontohkan kita betapa pentingnya kesetiaan dengan sesama saudara muslim, bahkan dengan orang-orang yang baik kepada kita, seperti Nabi Muhammad telah mengangkat dia sebagai anak. Dari semangat dakwanya, dari kepercayaan yang tinggi, bahkan selalu mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimanapun dia berada, dan akan mengorbankan segala hal yang dia punya untuk membela Islam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan fun fact juga soal Zaid bin Haritsa, Zaid itu termasuk orang yang telah masuk Islam paling pertama setelah Siti Khadijah. Ya namanya satu rumah lah. Siti Khadijah pertama yang tahu Islam terus masuk Islam, terus Zaid juga, ditambah Ali, terus ditambah siapa tuh namanya, Zubair bin Awam, sama beberapa sahabat-sahabat lain yang waktu masih tinggal di Makkah saat itu. Walau Zaid tidak termasuk orang-orang kaya seperti Utsman bin Affan sama Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabat Rasulullah lain yang kaya raya gitu, tapi beliau menunjukkan bahwa dari dibalik kesederhanaan itu juga beliau sedang berusaha dan udah pasti memang berusaha untuk perjuangan umat Islam, dan menunjukkan keberanian bagaimana dia hijrah di perang Mu'tah. Walaupun memang akhirnya memang mati di tengah medan perang, tapi alhamdulillah dia itu telah mati syahid. Dan jujur sih sebenarnya ada beberapa cerita-cerita Zaid yang aku belum ceritain, seperti soal permasalahan asmara. Itu sebenarnya memang ikonik juga sih, dimana diceritakan Zaid dijodohkan dengan Rasulullah kepada Zainab binti Jahash. Tapi tidak lama kemudian setelah pernikahan Zaid dan Zainab, mereka telah setahun cerai dan Allah memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahkan Zainab. Di saat itu juga telah turun wahyu surah Al-Ahzab ayat 37 yang menunjukkan perintah Allah tersebut untuk menikahi Zainab. Semenjak perceraian Zaid dengan Zainab binti Jahash, Zaid bertemu dengan wanita lain yang dijodohkan Rasulullah, dan jujur aku lupa dengan namanya siapa. Yang pasti semenjak dia menikah dengan wanita tersebut, karunia anak yang bernama Usama bin Zaid. Anyway, bagaimana puasa Ramadan kalian? Apakah masih lancar? Di malam Jumat ini pun ini bakal dijadikan sebagai refleksi kita, bahwa kita mengingatkan segala contoh-contoh Zaid, di mana Zaid menunjukkan segala semangat dakwahnya, kesetiaannya kepada Rasulullah dan seluruh sahabat Rasulullah dalam berjihad di jalan Allah, dan selalu berkontribusi dengan seluruh tenaganya untuk membantu hijrah agama Islam. Dan itu semua dari aku di konten sesi inspirasi ini. Jangan lupa untuk selalu mencari inspirasi dimanapun dan kapanpun,
Dan stay tune, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kasih komen apapun itu ya, kalau aku ada ya kekurangan dari cerita aku, kayak istri keduanya Zaid, atau dalil-dalil Al-Quran yang aku cantumkan tentang yang terkait Zaid bin Haritsa, dan bagaimana tanggapan kalian soal Zaid ini. Emang jarang juga sih diceritakan tentang sahabat Zaid, atau mungkin nggak juga ya, mungkin saja ada yang kalian kenal, tapi emang kalian juga mungkin kita ini juga emang kurang tahu tentang sahabat yang jarang diceritakan, yakni Zaid bin Haritsa. Thanks for watching, and then I'll see you in my next video. Bye.